Pertama, Shin Tae-yong diprediksi tinggalkan timnas Indonesia jika ditawari jadi pelatih timnas Korea Selatan lagi. Kedua, menguji kesetiaan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Ketiga, Shin Tae-yong yakin timnas Indonesia bakal kalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Halo Sobat setia Widhi Sport, balik lagi kita berita terupdate, terviral, the best, tentunya hanya di Widhi Sport, dan jangan lupa subscribe and like. Kalau sudah mari kita lanjut. Yuk simak kabar berita selengkapnya agar tidak gagal paham hanya di Widhi Sport, tentunya Sobat Widhi Sport. Shin Tae-yong diprediksi tinggalkan timnas Indonesia jika ditawari jadi pelatih timnas Korea Selatan lagi. Shin Tae-yong diprediksi meninggalkan timnas Indonesia jika benar ditawari menjadi pelatih timnas Korea Selatan. Prediksi itu dikeluarkan pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan. Bung Ropan sapaan akrab Roni Pangemanan bahkan mengatakan, Federasi Korea Selatan, KFA, bisa saja menunjuk pelatih caretaker dalam waktu dekat. Baru pada awal Juli 2024 atau ketika kontrak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia berakhir pada 30 Juni 2024, KFA menunjuk pelatih 53 tahun itu sebagai juru taktik permanen timnas Korea Selatan. Kalau ST dibujuk untuk kembali, mungkin ia akan goyah juga, bersedia menjadi pelatih timnas Korea Selatan. Itu tadi, kontrak ST bersama timnas Indonesia masih sampai bulan Juni. Bukan tak mungkin, Korea Selatan akan menunjuk caretaker lebih dulu sambil menunggu kontrak ST berakhir pada Juni. Saat ini, posisi pelatih timnas Korea Selatan sedang lowong setelah KFA memutuskan memecat Jurgen Klinsmann pada Jumat, 16 Februari 2024. Menurut laporan media Korea Selatan News 1, ada 4 calon pelatih timnas Korea Selatan selanjutnya. Sebut saja Hong Myung-bo, Ulsan Hyundai, Wan Seong-hong, timnas Korea Selatan U23, Choi Yong-soo, tanpa klub, dan Shin Tae-yong, timnas Indonesia. Widhi Sport, Shin Tae-yong berada di garis terdepan karena terbukti sukses bersama timnas Indonesia. Peluang Shin Tae-yong menangani timnas Korea Selatan lebih terbuka, karena dianggap KFA sukses bukan hanya dalam hal prestasi, tapi potensi melihat talenta pemain-pemain muda yang berkembang hingga tim senior. Hal itulah yang diakui KFA, lanjut mantan manajer Persija Jakarta ini. Ada juga klausul yang mengatakan kalau ST gagal di Piala Asia U23 2024, dia tidak akan diperpanjang kontraknya di timnas Indonesia. Ini membuka peluang ST kembali menangani timnas Korea Selatan. ST juga mengatakan punya keinginan untuk menangani negaranya, tim nasional Korea Selatan, tegas Widhi Sport. Namun, melihat ada peluang PSSI memenangkan persaingan dengan Korea Selatan dalam upaya mendapatkan jasa Shin Tae-yong. Sebab, Shin Tae-yong sudah terlanjur cinta dengan sepak bola Indonesia. Sebelum ini ST mengatakan masih setia kepada timnas Indonesia karena terlanjur cinta dengan sepak bola Indonesia. Bisa dibilang ini merupakan modal bagus PSSI untuk cepat-cepat memperpanjang kontraknya, agar tidak diambil KFA, dikutip channel Widhi Sport. Menguji kesetiaan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia, pilih tinggalkan Indonesia demi tangani Son Heung-min dan kawan-kawan. Menguji kesetiaan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Apakah Shin Tae-yong bakal meninggalkan Indonesia demi kembali menangani timnas Korea Selatan yang diperkuat Son Heung-min dan kawan-kawan? Sekadar diketahui, Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, tengah mencari pelatih untuk timnas Korea Selatan. Setelah sebelumnya mereka memecat juru taktik asal Jerman, Jurgen Klinsmann. Menurut Ketua Komite Teknik Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, Jang Hae-seong, timnya akan memilih pelatih lokal untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Jurgen Klinsmann. Kami membuka semua kemungkinan baik pelatih yang berkarier di dalam maupun luar negeri untuk menangani tim nasional Korea Selatan. Melalui rapat yang baru kami adakan, kami memilih pelatih lokal, kata Jang Hae-seong. Media Korea Selatan mengatakan ada 4 pelatih lokal yang masuk radar KFA. Secara pengalaman, Shin Tae-yong paling matang ketimbang 3 nama lain.
Tercatat hanya Shin Tae-yong yang pernah memenangkan trofi Liga Champions Asia dan membesut timnas Korea Selatan senior 2017 hingga 2018. Hong Myung-bo dan Wan Seong-hong memang pernah bersinar saat menangani timnas Korea Selatan, tapi di level U23. Hwang Seong-hong membawa timnas Korea Selatan U23 merebut medali emas Asian Games 2022, sedangkan Hong Myung-bo mengantarkan timnas Korea Selatan U23 meraih medali perunggu Olimpiade London 2012. Potensi Shin Tae-yong membelot ke Korea Selatan tentu ada. Sebab, kontrak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia hanya tersisa hingga 30 Juni 2024. Terlebih jika gagal membawa timnas Indonesia U23 lolos perempat final Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong berpotensi terdepak dari jabatannya sebagai pelatih skuad Garuda. Satu lagi, Shin Tae-yong juga membuka kemungkinan menangani timnas Korea Selatan suatu hari nanti. Namun, opsi ini merupakan pilihan terakhir. Memimpin tim nasional, Korea Selatan, adalah rencana terakhir saya. Saya ingin menyusun pemain dan menjadi penantang di Piala Dunia, kata Shin Tae-yong kepada channel WD Sport pada akhir pekan lalu. Ada pembicaraan untuk memperbarui kontrak dengan PSSI. Untuk saat ini saya akan menepati janji saya untuk menangani timnas Indonesia hingga Juni 2024, kata Shin Tae-yong mengutip dari Sports Kyungyang. Saya ingin merebut tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, lanjut Shin Tae-yong dalam kesempatan lain. Shin Tae-yong yakin timnas Indonesia bakal kalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, kami punya peluang bagus. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, optimis menatap duel melawan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan depan. Yakin bisa menang, Shin Tae-yong menyebut timnas Indonesia punya peluang bagus dalam laga tersebut. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan langsung menghadapi Vietnam sebanyak 2 pertemuan. Laga itu merupakan lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjelang laga bergengsi itu, Shin Tae-yong sangat percaya diri bisa membawa timnas Indonesia meraih kemenangan. Menurutnya, skuad Garuda sangat unggul dalam hal permainan ketimbang The Golden Star Warriors. Saya selalu berpikir bahwa kami tidak pernah kalah dengan Vietnam dalam hal permainan. Saya yakin bahwa kami juga memiliki peluang bagus untuk menang dalam pertandingan ini, ujar Shin Tae-yong, dipetik dari channel WD Sport. Kendati demikian, Shin Tae-yong juga mengakui bahwa Vietnam adalah tim yang kuat. Maka dari itu, dia akan mempersiapkan skuad terbaiknya guna menyapu bersih laga tersebut dengan hasil kemenangan. Boleh dibilang, timnas Indonesia wajib hukumnya meraih kemenangan di sisa laga yang ada dalam grup F termasuk menghadapi Vietnam. Pasalnya, skuad Garuda saat ini tengah berada di posisi buncit klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terima kasih Sobat setia WD Sport sudah nonton berita terupdate, terviral, and the best. Tentunya hanya di Sport WD. Next berita selanjutnya terviral terupdate the best.